Cerita ini hanya fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian atau cerita, itu adalah kebetulan semata dan tidak ada unsur kesengajaan. Jodoh. Cerita oleh Ahmad Wahyu Utomo. Dinarasikan oleh saya sendiri, Ahmad Wahyu Utomo. Namaku Ahmad. Jujur saja, aku menyukai teman sekelasku waktu SMA. Ya, suka dalam artian ingin menjalin hubungan dengannya. Orangnya menurutku sangatlah unik, dikarenakan ia itu begitu pendiam melebihi orang yang pendiam. Hampir setiap hari kuperhatikan ia begitu diam, padahal teman cewek yang lain ribut saat jam kosong. Jujur, aku suka padanya bukan pada pandangan pertama, karena meskipun sekelas, bangku kami agak berjauhan dan juga awalnya aku kurang memperhatikan dia. Namun seiring waktu yang tak lama, aku memperhatikan ia yang agak berbeda dari gadis lain. Zaman SMA mungkin merupakan zaman di mana gadis-gadis mengikuti tren. Namun ia selalu berpenampilan lugu, bahkan tidak pernah berhias mencolok. Waktu pun berjalan begitu cepat. Aku tak sempat bilang padanya bahwa aku begitu mencintainya. Kami berpisah. Aku kuliah komputer di daerahku, Palembang. Ia kuliah pendidikan agama di Bengkulu. Kami lost kontak cukup lama, dan aku pun di sini menjalin hubungan dengan salah satu gadis di kampusku. Namun hubunganku dengan gadis kampus ini tidaklah lama, dikarenakan ia pindah jauh dan tidak bisa menjalin hubungan jarak jauh. Setelah aku putus dengan gadis itu, aku fokus untuk menyelesaikan kuliahku. Tapi, meski ingin fokus kuliah, hampir setiap hari aku dan teman-teman nongkrong di kosan, entah main domino atau main kartu. Selain itu, banyak waktu kami dihabiskan untuk keliling kota. Dan tak terasa, kini aku memasuki semester 7 di perkuliahan dan mulai menyusun skripsi. Memasuki semester 7 ini, teman sekelas yang kusukai dulu menghubungiku lewat sosial media, meminta bantuan akan gadgetnya karena kebetulan aku mengambil jurusan komputer. Tapi kali ini, aku hanya menanggapinya dengan biasa saja, takut akunya salah tingkah. Setelah ini kami kembali jarang berkontak. Hari wisuda pun tiba. Sehari sebelum wisuda, aku entah mengapa ingin mengabarkan bahwa aku besok wisuda, dan dengan kalimat bercanda mengajaknya untuk hadir. Namun sayangnya, ia masih di Bengkulu. Kami pun kembali jarang berkontak. Setelah kuliah selesai, aku memutuskan untuk pergi ke Yogyakarta, mendalami ilmu komputer yang sudah aku pelajari. Ia masih di Bengkulu, dan aku pun mengabarinya kalau aku pergi ke Yogyakarta. Setelah sampai di Yogyakarta inilah, aku memberanikan diri untuk bilang padanya, "Put, bagaimana kalau kita menjalin hubungan lebih dari sahabat?" Aku sengaja bilang waktu di sini lewat chat WA, karena kalaupun aku ditolak, aku tidak terlalu malu. Ia meminta waktu untuk memberi jawaban dan menghilang sekitar 2 hari. Semua sosial medianya offline. Aku kehilangan harapan. Berarti aku ditolak. Tapi setelah 2 hari, aku kembali menghubunginya dan baru teringat betapa bodohnya aku kenapa tidak bilang dahulu apakah ia sudah punya pacar atau belum. Aku bertanya bagaimana jawabannya. Ternyata ia menerimaku. Meskipun kami sekarang berpacaran, tapi kami tidak pernah bertemu, dikarenakan aku di Yogyakarta ikut orang, ia masih kuliah di Bengkulu. Dan juga, ia mengabarkan bahwa ia pulang ke rumah, dan kebetulan rumah kami hanya berjarak 3 km. Aku selalu berkata ingin bertemu, tapi ia selalu menolak entah mengapa. Tak terasa, sudah 1 tahun aku di Yogyakarta, dan memutuskan untuk pulang dahulu ke kampung halaman. Aku mengabarkan padanya bahwa aku juga pulang, tapi ia lagi-lagi menolak untuk bertemu. Aku pun berpikir apakah aku hanya pelampiasan saja atau bagaimana, tapi aku tetap ingin menemuinya.
Ia pun akhirnya mengizinkanku untuk menemuinya. Aku pun setelah sehari di rumah, besoknya aku ke rumahnya. Begitu sampai, aku disambut oleh seorang wanita cantik memakai gamis magenta dengan hijab hitam. Aku sangat kagum melihat penampilan dirinya yang semakin anggun. Ia terlihat malu-malu dan seperti pas SMA, cantiknya awet, tidak menua sedikit pun. Aku pun meminta izin orang tuanya untuk mengajaknya jalan. Karena ini baru pertama kita jalan berdua, apalagi sudah 5 tahun tidak berkontak dan bertemu, membuat suasana terlihat canggung. Namun, setelah diam sejenak, ternyata kita ngobrol banyak. Setelah pertemuan pertama, kami tidak pernah bertemu kembali karena ia kembali kuliah. Dan aku kini sudah diterima sebagai teknisi jaringan di salah satu lembaga besar daerahku. Suka duka hubungan jarak jauh sudah sering kita lewati. Sampai ia selalu bilang, "Mas, kalau kamu cari yang lain bagaimana? Kamu ini terlalu baik buat aku." Sebenarnya aku juga ingin bilang ya sudah kita akhiri saja. Tapi hati kecil ini menolak untuk bilang itu. Dan akhirnya kami bertahan. Ia pun lagi-lagi menyuruhku untuk mencari yang lain saja. Dan kali ini aku memberanikan diri untuk bertanya balik. "Oke, ini sudah yang kesekian kalinya. Dan kalau itu maumu, aku akan melepasmu. Tapi tolong, beritahu aku kenapa kamu selalu bilang seperti itu." Setelah aku bertanya seperti itu, aku syok. Suara teleponku disertai suara tangisan. Dengan tangisan penuh kesedihan, ia memberitahukan padaku sebuah rahasia masa lalu yang seharusnya ia simpan. Ia dengan terpaksa mengatakan itu agar nantinya aku tidak menyesal kemudian. "Apakah ayah dan ibumu tahu?" tanyaku. Ia menjawab, "Tidak." Perasaanku campur aduk saat ini. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa cewek yang selama ini selalu pendiam, selalu memakai pakaian tertutup, bahkan selalu menghindari cowok yang mau dekat dengannya punya masa lalu yang kelam. Kalaupun aku melepasnya, bisa saja kuputuskan ia sekarang juga. Tapi apakah itu keputusan yang tepat? Hari raya pun tiba, dan orang tuanya menanyakan padanya, "Di mana lelaki yang mengajakmu jalan dahulu? Kamu kan belum pernah jalan sama laki-laki sebelumnya." Ia pun memintaku untuk datang ke rumahnya, tapi aku tahu bahwa ia sebenarnya sangat malu. Setelah tiba di rumahnya, kulihat ia menunjukkan sifat pemalunya seperti biasanya. Ini adalah pertemuan kedua kami sebelum akhirnya kami bertunangan dan memutuskan untuk menikah secepatnya. Berita pernikahan kami ternyata membuat heboh teman sekelas waktu SMA. Banyak di antara mereka tidak menyangka bahwa kami akan menikah, melihat bagaimana kita berdua tidak pernah berbicara dekat di sekolah. Apalagi mereka melihatku tidak pernah dekat juga dengan gadis manapun di sekolah. Menjelang hari pernikahan, ia kembali menangis. "Mengapa kamu memilihku yang sudah seperti ini? Aku memilihmu bukan karena masa lalumu. Kini, dirimu sudah bersama denganku. Di sini akulah yang seharusnya berterima kasih kepadamu yang juga mau menerimaku yang seperti ini." Terima kasih.